Halo teman-teman semuanya, aku Nabila Syifa Azharo dengan NIM B05230056. Hari ini aku mau menceritakan sebuah kisah atau cerita culture shock yang dialami oleh teman aku sendiri yang mungkin ini sebenarnya nggak culture shock banget, cuman ya bisa disebut juga culture shock seperti itu teman-teman. Jadi sebut aja teman aku ini bernama Nina. Dia seorang mahasiswa yang berasal dari Purwokerto dan sekolah dan pindah ke Solo untuk kuliah, teman-teman. Nah, pada awalnya si Nina ini teman aku, dia itu senang banget berada di kota Solo karena menurut dia kotanya nyaman, tentram, asri, indah, dan tenang banget gitu. Berbeda dengan kota asal dia yang lebih ramai, orangnya suka ceplos-ceplos, terbuka, dan semua orang tuh benar-benar saling kenal gitu. Nah, awal mula dia merasa di sini dia merasa senang banget. Dia suka jalan-jalan, dia suka ketenangan juga yang ada di sini. Dia suka mengeksplor banyak makanan-makanan khas di sini gitu. Mungkin itu juga bisa disebut dengan fase honeymoon, dimana dia merasa senang dan nyaman di daerah baru gitu. Nah, lambat laun nih teman-teman, dia mulai merasa kayak kenapa sih asing banget, kenapa terlalu sepi. Mungkin dia merasa mulai kesepian karena ya dia merasa walaupun teman kosannya itu baik-baik gitu, cuman mereka itu terlalu individu gitu. Dia merasa, wah kok temen aku di kos ini kayak terlalu individu, kayak nggak ada nyapa sama sekali gitu. Mungkin mereka juga jarang ngobrol, terlalu pendiam gitu kan, ada inisiatif buat ngomong. Bahkan saat ada masalah kecil aja di dapur kayak gas habis, itu nggak ada yang ngomong gitu. Nah, Nina ini juga merasa jadi bingung, kayak kenapa di sini semuanya lebih ke sendiri-sendiri, bahkan mereka seperti nggak kenal gitu. Kemudian Nina ini mulai merasa kayak kesepian dan mulai merasa kayak aku pengen balik lagi, pengen pulang, kayak kangen sama rumah dia yang di kota asalnya gitu. Nah, mungkin ini juga bisa disebut dengan fase frustration ya teman-teman. Rasa ingin tahunya Nina dan semangatnya Nina ini mulai tergantikan dengan rasa kesepian dan kebosanan, mungkin seperti itu. Nah, sebenarnya Nina ini juga pernah cerita kalau dia ini ngerasa kayak di sini itu kotanya walaupun tenang tetapi terlalu sepi, mungkin seperti itu. Mereka terlalu hati-hati dan mengenalkan patuh terhadap budaya yang unggah-ungguh, saling menghormati gitu. Nah, mungkin fase ini itu bisa disebut dengan culture shock gitu ya. Meskipun cuman Solo dan Purwokerto, tetapi semua daerah kan mempunyai budaya yang berbeda-beda gitu kan teman-teman. Nah, sebenarnya culture shock ini nggak hanya terjadi antar negara ya teman-teman, tapi juga dapat terjadi antar wilayah dalam suatu wilayah besar atau faktor interpersonal yang berperan besar. Mungkin Nina bisa aja sangat terkait dengan lingkungan asalnya dan belum pernah hidup sendiri di tempat baru, sehingga dia nggak menyangka bahwa budaya bisa sangat berbeda walaupun hanya beberapa jam dari rumahnya gitu kan. Nah, tapi nggak sampai situ nih teman-teman. Nina ya mungkin dia merasa kangen, rindu rumahnya yang dulu, tapi dia mulai ikut komunitas
komunitas-komunitas yang ada di kampusnya, sehingga dia mulai mengerti bahwa diam itu bukan berarti tidak peduli ya teman-teman, dan bahwa bahasa tubuh dan semua intonasi itu punya makna, dan bahwa sopan santun bukan hanya soal unggah-ungguh atau soal kata gitu, tapi mungkin cara membawa diri seseorang gitu. Dia juga mulai menyesuaikan gaya komunikasi dengan teman-temannya pelan-pelan, tapi dia mulai bisa dan terbawa untuk tertawa bareng teman-temannya yang lain, entah itu teman kosnya atau teman kampusnya. Dan ini juga disebut dengan fase readjustment, di mana seorang dapat mulai menata ulang cara memahami lingkungan ya teman-teman. Dan pada akhirnya Nina bisa melewati masa fase resolution, yaitu tapi dia tidak mengubah siapa dirinya, tapi dia bisa menyesuaikan agar bisa tetap menjadi diri dia sendiri tanpa menyinggung orang lain. Nah, cerita Nina menunjukkan bahwa culture shock itu bisa terjadi bahkan di tempat yang terasa dekat. Kita tidak harus pergi ke luar negeri untuk merasa asing. Terkadang pindah kota pun cukup membuat kita belajar hal-hal baru, teman-teman. Yang penting adalah kesadaran bahwa ini semua adalah proses kita untuk bertumbuh. Dan karena pada akhirnya mengenali budaya orang lain juga berarti kita dapat belajar memahami diri sendiri, teman-teman. Terima kasih udah mendengarkan cerita Nina dan ceritaku hari ini. Dadah.